Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasikan bab tentang analisis laporan keuangan. Next. Dan anggota di kelompok 3 yaitu ada Hanan Fauzia Katiri, Munira Bahven, Irma Fadila, Bangkit Satria, Rini Amanda, Ines Wulandari, dan Siva Dominika. Next. Untuk pembahasan materi kali ini, yaitu yang pertama ada preliminary financial analysis, yang kedua analisis laporan keuangan, yang ketiga kesimpulan. Selanjutnya ke pembahasan pertama yaitu preliminary financial analysis. Gambaran umum perusahaan. PT Adaro Energy Tbk atau ADRO merupakan salah satu perusahaan yang bergerak sebagai produsen batubara terbesar kedua yang ada di Indonesia dan terbesar keempat yang ada di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan tambang batubara tunggal terbesar di Indonesia dan merupakan pemasok batubara termal dalam pasar global. Pada tanggal 4 Juli 2008, ADRO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ADRO atau IPO kepada masyarakat. Penawaran umum tersebut sebanyak 11 kurang lebih ada 11 miliar lembar saham dengan nominal Rp100 per lembar saham. Dan penawaran 1.100 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek atau BEI pada tanggal 16 Juli 2008. Next. Pada bagian yang kedua, yaitu bagian B, proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan pada PT Adro Energy Tbk atau ADRO. Pada umumnya siklus hidup PT Adro Energy Tbk atau ADRO adalah salah satu perusahaan pertambangan publik yang terbesar di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk itu sendiri bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak pun bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, jasa kontraktor, penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. Next. Lalu strategi perusahaan untuk PT Adaro sendiri itu mencakup di beberapa negara. Yang pertama ada di China, yang kedua ada di Asia Tenggara, lalu ada di India juga, dan memperluas pasarnya di Australia. Adaro sendiri itu berada di pusatnya itu ada di Indonesia, dan mempunyai main pillars. Yang pertama itu ada Adaro Mining, yang mana PT Adaro ini berfokus pada pertambangan batubara sebagai produsen pertambangan batubara. Lalu untuk Adaro Service itu bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh perusahaan penyedia jasa pertambangan dalam grup Adaro itu sendiri. Pilar ini terutama melayani perusahaan-perusahaan pertambangan batubara pada grup Adaro itu sendiri. Lalu untuk Adaro Logistik, ada pun juga Adaro Power. Lalu untuk supporting pillars-nya, yaitu ada Adaro Land. Lalu yang kedua ada Adaro Capital. Lalu Adaro yang ketiga yaitu Adaro Water, yang mana untuk investasi swasta di sektor air bersih di Indonesia, Adaro Water bekerja sama dengan PT Adaro Tirta
Lalu yang terakhir itu ada Adaro Foundation. Next. Bagian yang keempat yaitu market capitalization perusahaan pertambangan subsektor batubara. Dilihat dari grafik satu ini, nilai kapitalisasi pasar pada tahun 2019 kita meneliti 5 PT atau perusahaan yang bergerak di sektor batubara. Yang mana yang pertama itu dikuasai oleh PT Bayen Resources TBK yang mempunyai nilai 47,56%. Lalu yang kedua diduduki oleh PT Bumi Resources TBK yang mana mempunyai nilai 38,03%. Lalu diikuti oleh posisi ketiga PT Bara Multi Suksesarana TBK yaitu memperoleh nilai 14,29%. Lalu diikuti oleh PT Adaro Energy itu sendiri yang berada di posisi keempat dari 5 yang kita teliti, yaitu sebesar 0,12%. Lalu diikuti oleh PT Atlas Resources TBK yang mana 0,00%. Next. Pada bagian yang kedua yaitu analisis laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya pada slide berikutnya. Next. Yang A, analisis laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif ADRO tahun 2017 hingga 2019 disajikan dalam lampiran 1, 2, 3. Opini auditor atas keuangan ADRO selama 3 tahun adalah wajar tanpa pengecualian. Dari grafik 2 ini, ada beberapa hal yang perlu disorot lebih dalam. Contohnya seperti pada pos jumlah laba rugi yang mengalami penurunan selama 3 tahun. Penurunan ini diperkirakan berhubungan dengan strategi manajemen ADRO yang hanya berfokus pada mengembangkan perusahaan lain. ADRO memiliki model bisnis yang memiliki konsep 8 pilar. ADRO tidak hanya berfokus pada satu perusahaan saja, ADRO melakukan akuisisi anak usaha serta mengembangkan lagi anak-anak perusahaan tersebut. Next. Di sini ada grafik komponen neraca common size. Jumlah aset selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya, sejalan dengan strategi akuisisi yang dijalankan ADRO. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas ADRO di tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat. Namun, pada tahun 2018 ke tahun 2019, ekuitasnya menurun. Untuk liabilitas jangka panjang ADRO di tahun 2017 ke tahun 2018 menurun sebesar 1,11%, namun dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat 0,23%. Kemudian untuk liabilitas pendeknya meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Next. Dari grafik 4 ini, terlihat ada 3 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki, yaitu kas dan setara kas, aset tetap, serta properti pertambangan. Di tahun 2013, proporsi aset tetap menyumbang sebesar 33%, kas dan setara kas sebesar 30%. Di tahun 2013, proporsi aset tetap menyumbang sebesar 33%, kas dan setara kas sebesar 30%, piutang usaha pihak berelasi sebesar 29%, piutang usaha pihak ketiga sebesar 6%,
persediaan lancar sebesar 2%, dan yang lainnya sebesar 0%. Next. Untuk pos persediaan sendiri terdiri dari persediaan batu bara, persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan, dan bahan pendukung. Di tahun 2019, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan batu bara sebesar 65,77%. Sementara untuk suku cadang sebesar 18,50%, dan minyak pelumas 12,23%, dan perlengkapan dan pendukung sebesar 3,50%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pengembangan proyek ADRO masih akan terus berlanjut. Next. Selanjutnya, ini ada laporan grafik arus kas PT ADRO. Arus kas bersih PT ADRO selama 3 tahun berturut-turut cenderung meningkat. Karena selama 3 tahun tersebut PT ADRO menggunakan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk membiayai kegiatan usahanya, terbukti dengan tingginya angka grafik yang ada. Sedangkan untuk kas bersih aktivitas investasi tahun 2018 sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selama 2 tahun, yaitu 2017 sampai 2018, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ADRO cukup rendah. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam aktivitas pendanaannya. Next. Di sini ada analisis likuiditas jangka pendek. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019 disajikan pada laporan 10. Rasio lancar ADRO pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,712, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 1,960. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1, artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar. Sementara itu rasio cepat ADRO rasio cepat ADRO terus menurun selama 3 tahun terakhir. Sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan BIAN sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil yaitu 0,500. Proporsi persediaan ADRO terhadap total aset yaitu 1,68% dan terhadap aset lancar yaitu sebesar 4,32%, lebih rendah daripada BIAN yaitu sebesar 16,39% dan 40,33%. Perputaran persediaan ADRO tahun 2019 juga lebih cepat dari BIAN. Ukuran ini mengindikasikan bahwa ADRO memiliki lebih sedikit investasi dalam persediaan dibandingkan BIAN. Next. Di sini ada siklus dan periode likuiditas perusahaan tahun 2017 sampai 2019 dan dibandingkan dengan BIAN tahun 2019. Kondisi perekonomian perusahaan pertambangan pabrik sektor batubara yang lesu pada tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan ADRO. Namun analisis perputaran piutang ADRO menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung
oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan, mencapai puncaknya di tahun 2018 yaitu sebesar 118%, meskipun menurun di tahun 2013 yaitu sebesar 99%, tetapi tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit ADRO yang lebih agresif dalam pengelolaan piutang. Next. Dan di yang ini ada C, yaitu analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal ADRO untuk 3 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas. Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkan dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas ADRO dibandingkan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan, dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal ADRO dari awal tahun 2017 menuju ke 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan debt to equity ratio atau DER dari tahun 2017 yang hanya sebesar 0,67 menjadi 0,81 pada tahun 2019. DER dengan angka di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor, kita juga harus jeli dalam melihat DER. Ini sebab jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah utang lancar atau utang jangka panjang yang lebih besar. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa selama 2017 sampai 2019, utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman. Dibandingkan dengan market leader, rasio DER ADRO yaitu sebesar 0,81 tahun 2019 masih berada di bawah DER market leader yaitu 1,06. Selain itu, posisi rasio utang jangka panjang dibandingkan total utang ADRO dibandingkan market leader terbukti tidak aman dengan nilai 0,62 dibandingkan 0,12. Analisis solvabilitas dapat kita lihat dari times interest ratio. Rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Terlihat dari tabel analisis solvabilitas, time interest ratio ADRO dari tahun ke tahun semakin kecil, mengindikasikan adanya penurunan jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Next. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan, subsektor batubara. Return on asset atau ROA ADRO dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Penurunan ROA ini terjadi disebabkan oleh laba pada penjualan yang tidak stabil. Dapat dilihat jika dibandingkan dengan market leader Bian berada di atas ADRO dengan ROA sebesar 6,00%. Di sini yang perlu dijadikan perhatian bahwa kenaikan ROA yang tinggi ini disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset.
Namun ROA yang tinggi ini juga belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi. Analisis ROA di sini menunjukkan margin laba dan perputaran aset. Nah, dari analisis yang common size, yaitu laba sebelum pajak ADRO di tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Sementara pendapatan penjualan tahun 2019 didata mencapai 3 miliar, naik tipis sebesar 5,53% dari posisi pendapatan penjualan tahun 2018. Nah, di sini adalah grafik analisis ROIC tahun 2017-2019. Next. Grafik 10 ini menunjukkan perbandingan ROIC antar perusahaan pertambangan subsektor batubara tahun 2019, di mana garis merah menunjukkan perusahaan ADRO dan yang biru itu menunjukkan grafik market leader yaitu PT Bian. Dilihat dari tren NOPAT, margin NOPAT-nya ADRO itu terus mengalami kenaikan. Itu dapat dilihat dari lampiran yang sudah dibuat di Excel. Nah, di tahun 2019, margin NOPAT APLN sebesar 12,58%. NOPAT dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Penurunan NOPAT ini disebabkan oleh menurunnya laba operasi tahunan. Namun, kondisi perputaran net operating asetnya dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan sebesar 67%, lalu turun menjadi 66%. Tetapi untuk 2018 ke 2019 justru mengalami penurunan sampai pada posisi 68%. Meskipun net operating asetnya di tahun 2018 dan ke 2019 itu mengalami kenaikan, tetapi sempat mengalami penurunan dikarenakan pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset masih belum maksimal. Dan justru mengalami penurunan di tahun 2019. Secara umum, tingkat perputaran aset yang lebih tinggi cenderung lebih banyak disukai. Namun, perlu dilihat secara cermat juga bahwa terkadang tingginya perputaran aset itu dapat diperoleh dengan menurunkan investasi dalam aset. Dari perputaran net operating asset atau NOATO, PT ADRO berada di bawah market leader Bian sebesar 68%. Mengingatkan kembali, perlu dilihat secara cermat bahwa terkadang tingginya tingkat perputaran aset dapat diperoleh dengan menurunkan investasi dalam aset. RNOA ADRO dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Komponen RNOA terdiri dari NOPAT dan NOA. Nah, perubahan yang terjadi dari komponen dua tersebut akan berpengaruh terhadap kecilnya RNOA. Penurunan RNOA di tahun 2018 disebabkan oleh perputaran NOA di tahun 2018. Nah, rendahnya RNOA ADRO dapat dihubungkan dengan strategi manajemen ADRO yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Nah, di analisis berikutnya akan menganalisis mengenai pengembalian atas ekuitas biasa atau return on common equity. Di situ ada 3 variabel yang dapat mempengaruhi ROC atau return on common equity, yaitu RNOA, LEV, dan spread. ROC di sini juga mengalami penurunan di setiap tahunnya. Sementara itu, dibandingkan dengan market leader, ROC ADRO berada di bawah Bian. Analisis ROC dilakukan dengan menganalisis 3 variabel utama di atas.
Analisis yang pertama mengenai RNOA, ADRO yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, analisis atas leverage atau leverage keuangan atau LEV. Nah, di sini LEV ADRO di tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Sementara dari 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Posisi LEV ini pada tahun 2019 mencapai 38%. Nah, kalau LEV ADRO lebih tinggi dari perusahaan market leader, proporsi utang ADRO terhadap ekuitasnya tercermin dalam NFO. Nah, di sini di mana NFO dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan, lalu turun lagi di tahun 2018 ke 2019. ROE ADRO di sini dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Tapi untuk tahun 2012 sampai 2019 atau 2018 ke 2019 itu mengalami penurunan. Jadi ROE ADRO tahun 2019 berada di bawah market leader Bian, yaitu sebesar 24,24%. Oke, next. Analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset ADRO mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2018. Dan rasionya turun pada tahun 2019. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, kecuali perputaran piutang. Turun pada tahun 2017 hingga 2018. Dan mulai meningkat pada tahun 2019. Kenaikan dan penurunan tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 2,19. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ADRO relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih baik daripada market leader atau Bian 7,98. Perputaran rasio piutang ADRO mengalami penurunan pada tahun 2018. Kemudian naik pada tahun 2019. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. ADRO dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader Bian yang bernilai 12,72. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada ADRO. Untuk perputaran persediaan, ADRO mengalami lonjakan pada tahun 2017 sampai 2019 sebesar 17,06. Angka ini berarti bahwa ADRO tidak dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien, karena banyak persediaan yang tidak diubah menjadi kas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio meningkat dan dapat diartikan bahwa pada tahun 2019, ADRO mengurangi persediaannya. Meskipun demikian, angka tersebut masih cukup bagus daripada Bian yang bernilai 6,64. Rasio perputaran net working capital yang bernilai 3,94 pada ADRO, lebih tinggi daripada Bian yang sekitar 2,68. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa ADRO tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, ADRO bernilai 0,65. Rasio tersebut lebih rendah daripada Bian yang bernilai 4,21. Nilai ini berarti bahwa ADRO membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Bian. Dari rasio tersebut, juga dapat dilihat bahwa ADRO lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap.
Next. Analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset ADRO mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2018. Dan rasionya turun pada tahun 2019. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya. Kecuali perputaran piutang turun pada tahun 2017 hingga 2018 dan mulai meningkat pada tahun 2019. Kenaikan dan penurunan tahun 2017 dan sampai 2019 dapat dilihat pada grafik. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 2,19. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ADRO relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Perputaran rasio piutang ADRO mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian naik pada tahun 2019. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. ADRO dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Untuk perputaran persediaan, ADRO mengalami lonjakan pada tahun 2017 sampai 2019 sebesar 17,06. Angka ini berarti bahwa ADRO tidak dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan yang tidak diubah menjadi kas. Next. Jika dibandingkan tahun 2019, ADRO mengurangi persediaannya. Meskipun demikian, angka tersebut masih cukup bagus daripada BIAN yang bernilai 6,64. Rasio perputaran net working capital yang bernilai 3,94 pada ADRO lebih tinggi daripada BIAN 2,68. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa ADRO tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, ADRO bernilai 0,65. Rasio tersebut lebih rendah daripada BIAN yang bernilai 4,21. Nilai ini berarti bahwa ADRO membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan BIAN. Dari rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa ADRO lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Next. F. Analisis perputaran persediaan. ADRO memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana pada lampiran tersebut. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh ADRO memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kami menggambarkan tren peningkatan tersebut sebagaimana grafik di bawah ini. Untuk tahun 2019, persediaan ADRO yang siap dijual didominasi oleh bahan bakar, minyak pelumas, bahan bakar dan minyak pelumas. Memang tren nilai persediaan bahan bakar dan minyak pelumas yang siap dijual tidak stabil pada tahun 2018, terjadi penurunan namun naik kembali pada tahun 2019. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Tahun terus meningkat. Rasio perputaran persediaan ADRO di tahun 2019 sebesar 21,39. Hal ini memberikan arti bahwa ADRO sangat efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Dan dibandingkan dengan market leader ADRO, masih berada pada tingkat yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan ADRO di tahun 2019 adalah 21,39, sedangkan rasio perputaran market leader
Bian sebesar 5,45. Nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan dari perhitungan memang selalu menunjukkan angka mutlak bahwa ADRO berada pada rasio dengan kategori lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio ADRO untuk tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan, dikarenakan total persediaan rata-rata ADRO rendah dibandingkan harga pokok penjualan atas persediaan yang terjual. Next. G. Analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan presentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. Terdapat pada grafik 14 rasio profit margin ADRO 2017 sampai dengan 2019 dan terdapat pada grafik 15 rasio profit margin ADRO versus BIAN 2019. ADRO mengalami penurunan profit yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin, ADRO dari tahun ke tahun tidak efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. Gross profit margin ADRO bernilai 27,90%, lebih rendah daripada gross profit margin BIAN yang bernilai 35,17%. Gross profit margin ADRO nilainya semakin menurun karena ADRO tidak mengakuisisi. Selanjutnya, operating profit margin ADRO berjumlah 19,06%. Nilai ini lebih rendah daripada operating profit margin BIAN yang bernilai 23,13%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa ADRO tidak efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Net profit margin ADRO pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dengan tingkat pajak yang tidak stabil, namun ADRO tetap membayar beban keuangan yang lebih banyak tiap tahunnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan BIAN, net profit margin dari ADRO lebih kecil. Nilai net profit margin yang cukup kecil ini bisa mengurangi reinvestasi dari modal ADRO dan pembagian dividen. Next. Di sini terdapat grafik 16, analisis penyusutan ADRO 2017 sampai dengan 2019 versus BIAN tahun 2019. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaannya. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan ADRO mengalami fluktuasi yang signifikan terutama pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan BIAN yang bernilai 65,79%, pada tahun 2019, ADRO memiliki rasio yang cukup bagus sebesar 55,49%. Rasio beban penyusutan terhadap aset tetap ADRO cukup lebih kecil dibandingkan dengan BIAN, yaitu 6,78% dengan 24,48%. Penyusutan aset tetap ADRO hanya sebesar 6,78% untuk tahun 2019. Nilai tersebut cenderung stabil dan turun dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah pendapatan yang digunakan untuk memelihara modal yang digunakan oleh perusahaan. ADRO memiliki rasio sebesar 9,59%. Rasio ini kurang baik dibandingkan dengan BIAN yang bernilai 3,69%. Artinya, ADRO terlalu dibebani oleh depresiasinya. Next. Analisis pergerakan harga saham subsektor batubara. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham ADRO mengalami tingkat harga yang stabil dari bulan Januari sampai bulan Juni. Namun, mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Agustus dan mengalami peningkatan pada bulan berikutnya. Di sini pada bulan Januari itu
mengalami grafik yang signifikan, lalu turun di bulan Agustus, yaitu di mana bulan Juli harga saham 1.270 turun menjadi 1.125. Lalu naik lagi kembali dan signifikan dan mengalami harga saham yang tertinggi, yaitu pada bulan Desember sebesar 1.555. Pangsa pasar yang naik pada perusahaan pertambangan di akhir tahun 2019 ini, yaitu di bulan Desember, yaitu berpengaruh baik pada harga-harga saham pertambangan. Nah, kondisi pangsa pasar juga mempengaruhi beberapa investor untuk mengikuti saham mereka. Next. Nah, di sini ada grafik pergerakan saham perusahaan pertambangan subsektor batubara dari tahun 2017 hingga 2019. Keterangan di sini yang biru itu menunjukkan Adro, biru tua itu Bian, kuning Bumi, putih BSSR, dan orange itu ARII. Nah, berdasarkan pada grafik ini, dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham Adro selama 3 tahun terakhir cenderung stabil, walaupun kisarannya berada di tingkat yang rendah. Jika dibandingkan dengan perkembangan harga saham pada market leader, yaitu Bian, mengalami angka pergerakan saham yang naik turun, namun pergerakan mulai stabil pada bulan ke-8. Nah, dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yaitu Bumi, BSSR, dan ARII yang mempunyai pergerakan harga saham yang cukup stabil selama kurun waktu 1 tahun. Nah, hal ini dikarenakan sektor pertambangan memiliki harga komoditas tambang yang meningkat sejak awal tahun. Nah, sehingga akhirnya mendorong pangsa saham Adro itu turun naik. Begitu juga dengan perusahaan tambang lainnya. Next. Analisis DuPont subsektor batubara PT Adro pada tahun 2017 sampai 2018 dengan perbandingan PT Bian, yaitu merupakan market leader. Di sini terdapat grafik 19 perbandingan ROE dan faktor penyusunnya. Terdapat pada lampiran 21. Pada tahun 2017 ke 2018, ROE PT Adro mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Apabila dirinci terhadap 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin mengalami penurunan dan financial leverage mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa PT Adro mampu menggunakan utang yang sebagian besarnya digunakan untuk perolehan aset untuk menciptakan tambahan keuntungan. Namun demikian, tambahan keuntungan tersebut tidak berimbang dengan penambahan aset yang diperoleh. Hal ini menyebabkan aset turnover mengalami penurunan yang menyebabkan ROE menurun. Apabila dirinci dalam 5 faktor, EBIT margin terus mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan operasional Adro tidak berjalan dengan efisien. Sedangkan untuk interest burden-nya mengalami penurunan menunjukkan utang perusahaan yang meningkat dan menambah beban bunga perusahaan. Tax burden mengalami fluktuasi yang berpengaruh pada ROE PT Adro tersebut. Apabila dibandingkan dengan PT Bian yang sebagai market leader, perusahaan sejenis, ROE PT Adro sebesar 24,24% lebih rendah dibandingkan PT Bian sebagai market leader. Namun ROE Adro tidak terlepas dari financial leverage yang meningkat. Sementara net profit margin dan asset turnover Adro sendiri masih berada di bawah PT Bian.
di mana Adro kurang baik dalam memanfaatkan perolehan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Untuk J, peramalan, subsektor batubara. Terdapat grafik 20 perbandingan komponen laba rugi terdapat pada lampiran 21. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha PT Adro tumbuh kuat pada tahun 2017 sampai 2018. Sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan. Margin laba kotor PT Adro mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena Adro kurang mampu meningkatkan penjualan dan menekan beban penjualan secara bersamaan. Beban pokok penjualan PT Adro langsung diproyeksikan kembali mengalami penurunan sehubungan dengan strategi manajemen Adro yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Beban penjualan meningkat walaupun berada di tingkat yang rendah. Begitu juga dengan beban administrasi. Dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Beban bunga berada pada kisaran 124% untuk 2 tahun terakhir, dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 6,48% dari laba sebelum pajak. Akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 659 juta atau mengalami kenaikan dari laba bersih tahun 2019. Hal ini terjadi karena peningkatan atas penjualan dan pendapatan usaha mampu menutupi peningkatan atas beban penjualan umum dan administrasi. Selanjutnya, terdapat grafik 21 perbandingan komponen aset 2017 sampai 2019 dan proyeksi tahun 2020. Seiring dengan strategi Adro yang fokus pada akuisisi perusahaan lain, goodwill akan semakin bertambah. Liabilitas jangka pendek tidak akan jauh berbeda dari tahun 2019. Atau hanya meningkat 15 juta sesuai dengan data yang terdapat pada CALK untuk proyeksi tahun 2020. Sementara liabilitas jangka panjang diperkirakan meningkat stabil. Analisis Altman Z-Corp. Terdapat pada grafik 22 Altman Z-Corp Adro dari 2017 sampai 2019. Formula Z-Core yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias karena nilai aset turnover industri non-manufaktur secara normal jauh lebih besar. Perhitungan Z-Core untuk Adro mengalami fluktuasi sejak tahun 2017, tetapi selalu berada di atas batas aman. Untuk tahun 2019, Z-Core yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 2,716 dengan indikator apabila Z-Core lebih besar dari 2.600. Maka perusahaan dianggap aman. Z-Core terhadap Adro diperoleh pada tahun 2019, yakni sebesar 2.716, dan tertinggi diperoleh pada tahun 2017, yakni sebesar 2.778. Apabila menelusuri faktor penyusunannya, besarnya aset likuiditas atau T1 stabil pada 2 tahun pertama, namun terjadi peningkatan pada tahun 2019. Hal ini diimbangi dengan semakin meningkatnya tingkat profitabilitas perusahaan. Setiap tahunnya, atau T3, tanpa memandang besarnya utang. Namun, jika melihat leverage Adro atau T4, terlihat utang Adro semakin besar.
namun tidak terlalu signifikan pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2019, utang semakin kecil sehingga tidak terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi keberlangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayar ikut membesar. Walaupun Z-Core ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya. Apakah relevan dengan natur dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Dalam analisis ini, Z-Core yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diperkirakan Adro akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Next. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu laporan keuangan komparatif menunjukkan tren peningkatan yang positif, baik laba bersih, jumlah aset, maupun arus kas dari aktivitas operasi. Pada jumlah aset ditunjukkan proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil. 2. Rasio lancar dan rasio cepat Adro menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Yang ketiga, pada tahun 2017 menuju 2019 mengalami pergeseran struktur modal pada Adro. Namun pergeseran tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang keempat, pada tahun 2017 menuju 2019 nilai ROCE yang dimiliki Adro mengalami penurunan. Next. Posisi leverage Adro pada tahun 2019 menunjukkan leverage lebih tinggi dari market leader. Hal ini menempatkan posisi Adro pada posisi yang paling beresiko. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 2,19. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Adro relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Adro memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan untuk tahun 2019, persediaan Adro yang siap dijual didominasi oleh bahan bakar dan minyak pelumas. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan. Adro mengalami penurunan profit yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga 2019. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham Adro mengalami tingkat harga yang stabil dari bulan Januari sampai bulan Juni, namun mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Agustus dan mengalami peningkatan pada bulan berikutnya. Kesimpulan selanjutnya yaitu pada tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan return on equity atau ROE Adro mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun berikutnya Adro cenderung mengalami sedikit penurunan. Yang kedua, proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Yang selanjutnya, penjualan dan pendapatan usaha Adro tumbuh kuat pada tahun 2017 sampai 2018, sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami sedikit penurunan. Next. Perhitungan Z-score untuk Adro mengalami fluktuasi sejak tahun 2017, tetapi selalu berada di atas batas aman. Next. Di sini ada referensi yang kita gunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Next. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.